Usai resmi menjadi WNI, pemain naturalisasi Sandy Walsh mengaku perlu mempelajari keinginan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sandy Walsh berharap dapat berkontribusi penuh untuk timnas Indonesia terdekat di Piala AFF 2022. Sebelumnya, Sandy Walsh bersama rekan naturalisasi lainnya, Jordi Amat, sudah sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bandung pada bulan Mei lalu. Maka dari itu, Sandy Walsh mempunyai modal dalam memahami situasi di skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah bagus, ucap pemain Cafe Michelin tersebut. Saya perlu mempelajari keinginan pelatih, kami ingin membawa Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, di turnamen besar dan ingin menang, ucap Sandy Walsh. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut pemusatan latihan skuad Garuda menuju Piala AFF 2022 akan dilakukan mulai 28 November hingga 19 Desember di Bali. Diketahui PSSI telah mendaftarkan 65 pemain untuk Piala AFF 2022 sebagaimana diminta Sintayong. Namun untuk pemusatan latihan tidak semua pemain akan dipanggil, kemungkinan hanya 30-an pemain. TC ini dilakukan sebagai siasat mengisi kekosongan kompetisi. Hingga kini Liga 1 2022-2023 belum tahu kapan akan bergulir kembali setelah tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa meninggal dunia. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga perdana Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di Stadion Patriot, Bekasi pada 23 Desember. Setelah itu, tandang ke Malaysia untuk melawan Brunei pada tanggal 26 Desember. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan turut mengomentari perkembangan timnas U20 Indonesia yang telah menjalani beberapa laga uji coba di Eropa. Bung Ropan menilai skuad Garuda Nusantara mampu berbicara banyak di Piala Dunia U20 jika dibantu dengan masuknya 7 pemain keturunan ke dalam skuad asuhan Sintayong. Dia menyebut jika hanya mengandalkan produk lokal, timnas Indonesia U20 akan susah bersaing melawan tim-tim Eropa. Hal itu berkaca pada kekalahan atas Slovakia U20 dan Prancis U20. Saat ini telah ada 4 pemain naturalisasi berhasil membuat pelatih Sintayong terkesan. 4 pemain tersebut antara lain ialah Ivar Jenner, Justin Hubner, Zico Jamaisore, dan Rafael Struijk. Lebih lanjut, Bung Ropan merekomendasikan 3 pemain keturunan baru, di antaranya ialah Tristan Goyer dari bek tengah Jong Ayak, Dilano van der Heyden, gelandang serang Feyenoord, dan Milano Jonathan, sayap kanan Vitesse. Penggawa timnas U20 yang tengah menjalani TC di Spanyol, Robby Darwish, turut merasakan duka akibat gempa yang terjadi di kampung halamannya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin kemarin. Mengetahui kabar dari kerabatnya, Robby menjelaskan gempa juga terasa di kediamannya. Namun Robby bersyukur lantaran tidak menimbulkan kerusakan. Bupati Cianjur mengkonfirmasi sejauh ini tercatat ada sebanyak 162 orang korban jiwa akibat gempa. Robby Darwish berharap keadaan di Cianjur dapat segera pulih dan semua warga diberikan keselamatan dan keamanan hingga semua normal kembali. Demi membahas kelanjutan Liga 1 Indonesia, Menpora Zainuddin Amali berencana untuk segera bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Zainuddin beranggapan semakin lama kompetisi terhenti, maka akan semakin menyulitkan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia untuk mengetahui perkembangan pemain saat ini. Terlebih timnas Indonesia diharapkan dengan turnamen bergengsi di Asia Tenggara yakni Piala AFF 2022. Usai berhasil membawa JDT melaju ke final Piala Asia mengalahkan Sabah FC, Jordi Amat diakui belum menarik hati sang pelatih Hector Bidoglio. Pada sesi konferensi pers, Hector Bidoglio mengaku tidak peduli status Jordi Amat sebagai pemain ASEAN di kubu Johor Darul Taksim. Hector Bidoglio membuat pernyataan bahwa status Jordi Amat sebagai warga negara Indonesia bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan tempat utama.
Terlebih pada laga berikutnya, para pemain inti telah kembali bisa dimainkan, seperti Leandro Velasquez dan Feroz Baharudin. Jordi pemain yang bagus, tapi untuk pertandingan berikutnya, Leo atau Velasquez dan Feroz sudah kembali. Jadi kami punya skuad yang lebih lengkap. Kami adalah tim yang kuat, kami akan menentukan siapa yang akan dimainkan, ucap Hector Bidoglio. Timnas U20 Indonesia dipastikan kembali menggelar uji coba sebelum kepulangannya ke tanah air pada 25 November mendatang. Pasukan Sintayong dijadwalkan menghadapi tim kasta ketiga Liga Spanyol Algeciras FC U20 pada hari ini. Laga tersebut digelar pukul 17 waktu setempat atau 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 diadakan di Marbella Football Center, Malaga, Spanyol. Pertandingan ini merupakan kali ketiga Muhammad Ferrari dan kolega uji coba di Spanyol. Harapannya, skuad Garuda Nusantara mampu menampilkan permainan yang terbaik sebagai evaluasi dari kekalahan sebelumnya kontra Slovakia U20 dan Prancis U20. Pada laga ini, penampilan Rafael Struijk dan Zico Sore sangat dinantikan, mengingat ini laga kedua bersama Timnas Indonesia bagi pemain keturunan tersebut. Utusan PSSI untuk mengurus pemain keturunan Hamdan Hamidan menjelaskan bagaimana Rafael Struijk dan Zico Sore ingin bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari permintaan Ketua Umum PSSI Iwan Bule yang menuruti keinginan Sintayong. Ketum PSSI Muhammad Iriawan memerintahkan saya untuk mengakomodasi permintaan tersebut secepatnya. Saya meeting dengan Zico Sore Sabtu malam dan dia langsung berkenan. Sementara meeting dengan Rafael Struijk dan keluarganya dilakukan hari Selasa 15 November jam 1 malam. Dia pun siap ikut trial, kata Hamdan. Hamdan bersyukur proses di atas berlangsung dengan cepat dan tanpa kendala, sebab kehadiran Rafael dan Zico sudah dinantikan oleh Sintayong. Kualitas keduanya pun sudah terlihat di laga uji coba perdana kontra Slovakia U20. Banyak yang beranggapan baik Rafael dan Zico sangat layak untuk dinaturalisasi. Segitu dulu Flash News kali ini, Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.